Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Winda Dewi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai VLAN trunking. Apa sih VLAN itu? VLAN atau Virtual Local Area Network adalah teknik untuk membagi satu switch fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Sehingga VLAN memungkinkan administrator untuk melakukan segmentasi jaringan berdasarkan faktor-faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi tanpa memperhatikan lokasi fisik pengguna atau perangkat. Nah, kalau kita analogikan ke sebuah contoh, misal di sini satu perusahaan memiliki 3 bidang. Yang pertama ada NOC, ada administrasi, dan juga ada programmer ya teman-teman. Nah, dari ketiga divisi ini pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Maka fungsi switch di sini adalah untuk membagi 3 segmen ini, teman-teman. Nah, untuk mengsegmentasikan jaringan ya, teman-teman, fungsi VLAN ini sendiri adalah 1. Untuk mengsegmentasikan, dan yang kedua untuk membroadcast ya, teman-teman. Untuk membroadcast. Nah, NOC atau Network Operation Center, lalu di sini ada administrasi dan juga ada programmer ya teman-teman. Cara kerja dari sistem pengelompokan seperti ini umumnya menggunakan konsep VLAN ya teman-teman, atau biasa disebut dengan Virtual Local Area Network atau Access Control List. ACL ya teman-teman pada Cisco switch. Nah, segmentasi jaringan VLAN prinsip dasarnya itu switch memisahkan satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang berbeda VLAN ya teman-teman. ID VLAN, setiap kelompok diberikan nomor identitas unik, misalnya VLAN 10 untuk NOC, VLAN 20 untuk administrasi, dan VLAN 30 untuk programmer ya teman-teman. Nah, secara default komputer di bagian administrasi tidak bisa melihat atau mengirim data langsung ke komputer programmer atau NOC ya teman-teman. Begitupun sebaliknya, ini meningkatkan keamanan dan efisiensi jaringan. Teknik jaringan akan mengatur port lubang kabelan pada switch agar masuk ke VLAN tertentu. Port 1-5 diatur untuk VLAN 10 NOC, port 6-10 diatur untuk VLAN 20 administrasi, port 11-15 diatur untuk VLAN 30 programmer ya teman-teman. Nah, perangkat yang dicolokkan ke port tersebut otomatis mengikuti aturan kelompoknya. Nah, NOC atau Network Operation Center memiliki hak akses tertinggi. Tim ini bisa masuk ke server utama, memantau seluruh traffic jaringan, dan mengkonfigurasikan perangkat router atau switch ya teman-teman. Selanjutnya ada administrasi. Biasanya dibatasi hanya untuk mengakses aplikasi kantor, printer bersama, internet, dan server data keuangan atau SDM. Begitupun programmer. Programmer diberikan akses ke server pengembangan, repositori kode seperti GitHub atau GitLab lokal, dan lingkungan uji coba tanpa mengganggu jaringan operasional utama. Nah, DTP digunakan untuk menentukan jenis jalur koneksi. Di sini kita akan mempraktikkan bagaimana sih teori dari VLAN ini. Di sini kita perlu menyiapkan 4 PC dan 1 switch.
Di sini kita belum konfigurasi VLAN. Kita akan melihat perbedaannya terlebih dahulu antara ketika kita menggunakan VLAN atau ketika kita menggunakan VLAN itu. Ketika kita tidak menggunakan VLAN itu, perbedaannya seperti apa sih? Di sini kita mempunyai 4 klien, di mana setiap klien ini pasti memiliki IP. Nah, di sini kita hubungkan dulu antara switch dengan PC-nya. Di sini saya akan memberikan IP kepada setiap kliennya. Nah, untuk yang PC 0 ini IP-nya 1.1/24, PC 1 1.2/24, PC 3 1.3/24, dan PC 2 1.4/24. Kita sesuaikan dulu ya teman-teman agar kelihatan rapi. Nah, selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP dulu ke setiap PC-nya. Seperti biasa, kita masuk ke menu desktop, setelah itu kita ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.1.1/. Oh iya teman-teman, slashnya gak usah dipakai. Setelah itu kita klik enter. Ini kita copy ya teman-teman. Lalu kita lakukan hal yang sama ke PC 1 sampai PC 3 ya teman-teman. Ke menu desktop, IP configuration. Ini kita paste, Ctrl V, setelah itu ganti angka. Ini kita paste Ctrl V, setelah itu ganti angka belakangnya jadi 1.2. Lalu kita enter. Setelah itu kita masuk ke PC 3, menu desktop, IP configuration, paste, ganti jadi 1.3, enter. Lalu kita masuk ke PC 2, menu desktop, IP configuration, copy, ganti 1.4, enter. Ketika semuanya udah selesai, kita masuk ke mode simulation ya teman-teman. Di sini kita akan coba ping terlebih dahulu. Jadi di sini belum disegmentasi bagaimana konsep dari broadcast itu sendiri. Kita menggunakan logo pesan ini. Kita ping antara PC 0 dengan PC 2 ya teman-teman. Lalu kita play, kita start. Ini kita lihat statusnya itu masih in progress. Kita tunggu sampai successful. Nah, ini itu seperti yang teman-teman lihat di sini, dia itu mengirimkan pesan ke semua klien. Kenapa tadi ada tanda silang seperti itu? Tandanya itu adalah ini bukan IP yang kamu maksud gitu. Karena kan tadi dia itu tujuannya ke 1.4 atau PC 2. Nah, maka dari itu di sini pasti klien PC 1 dan PC 3 itu menolak. Kita tunggu dulu sampai successful. Nah, ini udah successful ya teman-teman. Di sini kita lihat pesan dari ICMP-nya. Nah, layer 3 IP header, short IP, sumbernya itu dari 1.1, PC 0 1.1. Ini udah betul. Lalu destination IP-nya atau tujuannya itu ke 1.4. Coba kita lihat. Nah, PC 2 1.4 ini udah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita lihat yang switch-nya. Layer 1 port pas Ethernet 0/1, layer 2
Oke, ini udah ya teman-teman. Sekarang kita akan membagi jaringannya menjadi dua. Jadi kita akan membuat dua VLAN. Kita ke mode real time dulu ya teman-teman. Di sini kita akan buat dua VLAN untuk memisahkan. Misalnya di sini itu untuk VLAN 100 dan yang ini itu untuk VLAN 200 gitu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih cara konfigurasi VLAN itu? Nah, kita akan konfigurasi di switch teman-teman. Seperti biasa, kita ke menu CLI, lalu kita ketik enable konfigurasi terminal. Nah, setelah itu lalu nah di sini kan kita akan menggunakan VLAN terlebih dahulu. Kita ketik tadi itu untuk yang pertama itu VLAN 100 ya teman-teman. Nah, kita enter. Kalau misalkan kita ingin melihat sebuah VLAN, kita bisa ketik do show VLAN brief ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, VLAN name untuk yang ke satu itu default, statusnya itu aktif, portnya itu segini. Ini untuk yang VLAN 100. Nah, kalau misalkan VLAN-nya enggak diganti namanya bakal seperti ini ya teman-teman. Kita ganti dulu namanya, kita buat namanya misalkan untuk VLAN 100 itu NOC ya teman-teman. Lalu kita enter, kita coba lihat lagi do show VLAN brief. Nah, kalau udah diganti VLAN-nya itu namanya berubah menjadi NOC teman-teman. Lalu kita exit. Di sini kita buat yang VLAN 200-nya. Kita enter. Lalu namanya itu FOC. Kita enter lagi. Nah, di dalam sebuah VLAN itu ada port mode akses dan juga port mode terang, di mana port ini merupakan konsep dalam mengakses sebuah VLAN. Jadi perbedaannya adalah kalau terang itu ketika kita membawa lebih dari satu VLAN, dan terang itu digunakan hanya untuk switch ataupun router. Jadi tidak untuk ke klien. Nah, di sini kita exit. Lalu kita ketik interface range FA1/1, FA0/1. Setelah itu kita enter. Lalu di sini kita ketik switch port mode VLAN. Switch port mode akses. Lalu kita enter, lalu kita ketik lagi switch port akses VLAN 100 ya teman-teman. Nah, kalau udah kita exit. Setelah itu kita ketik lagi interface range FA2/1, 3/1. FA2/1, FA3/1. Setelah itu kita enter lagi, lalu kita ketik switch port mode akses. Kita enter. Setelah itu kita ketik switch port akses VLAN 200. Kita enter lagi. Kalau udah, kita masuk lagi ke konfigurasinya.
Nah, di sini kita coba kirim pesan antara PC 2 dengan PC 3 ini ya, teman-teman. Nah, kita coba hapus dulu. Nah, lalu kita ke mode simulation. Setelah itu, kita start. Nah, bisa teman-teman lihat di sinilah statusnya itu in progress ya teman-teman. Masih dalam proses, kita tunggu sampai successful. Ini itu shortnya itu. Nah, ini udah successful ya teman-teman. Shortnya itu kan PC 2. Sumbernya itu kan tadi dari PC 2, lalu destinationnya atau tujuannya itu ke PC 3. Coba kita lihat. Kita lihat pesan dari ICMP-nya. Nah, layer 1 port pas Ethernet 0, layer 2 Ethernet 2 header, layer 3 IP header, sumbernya dari 1.4, destinationnya atau tujuannya ke 1.3. Kita coba lihat 1.4 ke 1.3. Ini udah ya teman-teman. Nah, jadi pembahasan pilan sampai sini aja ya teman-teman. Coba kita lakukan hal yang sama di VLAN 100-nya. Kita coba ping apakah bisa atau belum. Lalu kita ke menu simulation. Kita start. Kita tunggu, ini masih in progress. Ini itu sumbernya dari PC 0, tujuannya ke PC 1. Kita coba lihat. Nah, ini udah successful ya teman-teman, tandanya itu udah berhasil. Kita coba lihat pesan dari ICMP-nya. Layer 3 IP header, short IP-nya 1.1, lalu destination IP-nya 1.2. Nah, ini juga udah benar ya teman-teman. Coba kita ping di command prompt ya teman-teman. Ping ke 1.3, 192.168.1.3 ke PC 3 ya teman-teman. Coba lihat. Oh iya teman-teman, kita kembali dulu ke real time. Setelah itu kita masuk lagi ke PC 2-nya, ke command prompt. Nah, ini udah replay TTL ya teman-teman, tandanya udah berhasil. Coba kita lakukan hal yang sama di PC 0. Kita coba ping ke PC 1. Ping 192.168.1.2. Kita enter, kita lihat. Nah, ini juga udah replay TTL, tandanya udah berhasil. Kita lanjutkan materinya. Di sini selanjutnya kita akan membuat contoh 2 topologi ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai terang. Kali ini kita akan konfigurasi terang ya teman-teman. Di sini kita tambahkan dulu satu switch. Jadi di sini kita bakal mengimplementasikan gimana sih kalau ruangannya itu sangat banyak. Misalnya kita membutuhkan beberapa switch lagi untuk disebarkan. Apakah masih bisa terhubung antar VLAN? Jika sudah, kita akan konfigurasi VLAN. Di sini kita akan buat topologi yang seperti ini lagi.
Nah, jadi di sini itu ada VLAN 2 dengan nama NOC dan VLAN 3 dengan nama lab ya teman-teman. Nah, ini kita hubungkan dulu menggunakan kabel automatical. Kita hubungkan. Nah, setelah itu kita blok menggunakan blok warna ya teman-teman. Untuk yang warna kuning ini sebagai lab atau VLAN 3-nya. Nah, lalu untuk yang warna ungu ini sebagai NOC atau VLAN 2-nya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba konfigurasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung coba konfigurasi di switch 1 ini. Seperti biasa, kita ke menu CLI, lalu kita ketik enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita ketik VLAN 2. Name-nya itu NOC, lalu VLAN 3, kita exit dulu ya teman-teman. Lalu VLAN 3, name-nya itu lab, lalu kita enter. Nah, lalu di sini kita ketik interface. Oh ya teman-teman, kita exit dulu. Lalu kita ketik interface range FA 0/1 sampai 2. Interface range FA 0/1, FA 1/2. Kita enter. Interface range FA 1/1, FA 2/1. Nah, selanjutnya kita ketik switch port mode akses. Kita enter, lalu di sini kita ketik switch port akses VLAN 2. Lalu kita enter lagi. Nah, kalau udah kita exit, lalu kita ketik interface range FA. Kita lihat dulu ini. FA 1/1 sama 3/1 ini 2/1/1. FA 1/1 3/1. Coba lihat lagi ini ya 3/1. Kalau udah kita enter lagi. Oh ya teman-teman,
itu ada yang ketinggalan interface range FA1/1, FA3/1, langsung kita enter lagi. Kalau udah, kita ketik switch port mode akses, kita enter, lalu kita ketik lagi switch port akses VLAN 3 gitu ya teman-teman. Kalau udah, kita ketik exit, lalu kita coba lihat do show VLAN brief ya teman-teman, do show VLAN brief. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Tapi ini portnya cuma 2/1. Coba kita ulang yang kita ketik lagi interface range 0/1, interface range FA0/1, 2/1, FA2/1. Kita enter. Nah, lalu di sini seperti tadi lagi switch port mode akses, lalu kita ketik di enter switch port akses VLAN 2, kita enter lagi. Kalau udah, kita lihat lagi do show VLAN brief ya teman-teman, do show VLAN brief. Nah, ini udah benar ya teman-teman. NOC lab FA0/1, 2/1. Oke, udah ya teman-teman. Coba kita ping. Tapi ini saya belum menambahkan IP-nya, jadi kita tambahkan dulu IP-nya. Untuk yang VLAN 2 ini seperti biasa kita ke menu desktop. Setelah itu kita ke IP configuration. Di sini kita masukkan IP-nya. Untuk PC 0 ini 192.168.1.2. Ini ya teman-teman, lalu kita enter. Ini kita Ctrl C atau copy. Ini untuk yang VLAN 2 menggunakan 1.0 ya teman-teman. Kita masuk ke PC 1, menu desktop, IP configuration, kita Ctrl V ke sini, kita paste, angka belakangnya kita ganti, lalu kita enter. Nah, lalu kita masuk ke PC 4, ke menu desktop, IP configuration, Ctrl V, ganti angka belakang, enter. Kita lakukan juga di PC 5-nya, menu desktop, IP, Ctrl V, ganti angka belakang. Oke. Lalu kita ke PC 2, ke VLAN 3, kita menggunakan titik 2 ya teman-teman. Seperti tadi, ke menu desktop, IP configuration. Ini kita coba paste di sini, lalu kita ganti 2.2 gitu ya teman-teman. Kita enter. Nah, ini kita copy, Ctrl C, kita ke PC 3, desktop, IP configuration, Ctrl V, 2.3, enter. Ke PC 6, desktop, IP configuration, Ctrl V, 2.4, enter. Ke PC 7, desktop, IP configuration, Ctrl V,
2.5 enter. Nah, kalau udah, kita coba lakukan ping di command prompt dulu ya teman-teman. Kita lakukan di pilihan 2. Kita coba ping ke PC 5. Kita lihat dulu IP-nya 1.5 ya teman-teman. Ping 192.168.1.5, lalu kita enter. Nah, ini udah replay TTL ya teman-teman, tandanya ini udah berhasil. Kita coba yang PC 6 ini, komentar dulu, ping 192.168.2.5. ini juga udah replay TTL ya teman-teman. Coba kalau misalkan kita ping ke 192.168.2.3 misalkan. Nah ini kenapa request timeout, nanti saya bahas ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke mode simulation. Di sini kita menggunakan ini ya teman-teman, kita misalkan ingin berbagi data antara PC 4 ini dengan PC 5 gitu teman-teman, menggunakan logo pesan. Nah, lalu kita start teman-teman. Nah, ini masih dalam proses ya, last statusnya masih in progress. Ini sumbernya itu dari PC 4, tujuannya itu ke PC 5 ya teman-teman. Kita tunggu sampai successful, sampai selesai, sampai berhasil. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini udah successful. Kita lihat pesan dari ICMP-nya. Nah, layer 3 IP header, short IP atau sumbernya itu dari 1.4 dari si PC 4 ini. Lalu destination IP atau tujuannya itu ke 1.5 atau ke PC 5 ini. Ini udah benar ya teman-teman. Nah, lalu ini kita dilihat dulu. Lalu bagaimana sih kalau misalkan kita kirim ke sini, ke PC, dari PC 0 ke PC 4 gitu ya teman-teman, atau dari PC 4 ke PC 0 misalkan. Dari PC 0 ke PC 0 ke PC 4. Kita ulang. Misalkan kita ingin berbagi, data dari PC 0 ini ke PC 4 ya teman-teman. Ini beda switch ya teman-teman. Kita start. Nah, masih proses ya teman-teman, last statusnya masih in progress. Ini itu shortnya itu sumbernya dari PC 0, destination tujuannya itu ke PC 4. Nah, kenapa di sini ada tanda X? Ini masih dalam proses ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Nah, ini gagal ya teman-teman, failed. Nah teman-teman, kenapa paket antara PC 0 dengan maaf teman-teman. Nah, kenapa paket PC 0 ke PC 4 ini gagal? Karena belum ada media yang terhubung. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita hubungkan antara switch 0 dengan switch 1 ini menggunakan media kabel ya teman-teman. Kabelnya itu menggunakan kabel copper crossover, tapi di sini saya menggunakan yang automatika, jadi otomatis langsung menggunakan kabel yang kita butuhkan. Nah, lalu kita masuk ke switch 1, kita konfigurasi dulu.
enable udah, config terminal, lalu interface range FA 0/5, lalu enter, lalu switch port mode terang ya teman-teman, mode terang. Nah, kalau udah kita exit, lalu kita ketik do show interface terang ya teman-teman. Nah, untuk yang port FA 0/5 modenya itu on, encapsulationnya itu 802.iq.1q, statusnya trunking, lalu native VLAN-nya 1. Selanjutnya, di sini ada materi mengenai allow trunk. Allow trunk pada Cisco merujuk pada konfigurasi VLAN yang diizinkan untuk melewati trunk link antara perangkat jaringan. Trunk link memungkinkan beberapa VLAN lewat melalui satu koneksi fisik menggunakan tagging 802.1q dengan perintah switch port trunk allow VLAN. Anda dapat menentukan VLAN yang diperbolehkan melewati trunk, membatasi traffic untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Secara default, trunk mengizinkan semua VLAN, tetapi Anda bisa menambah atau menghapus VLAN dengan perintah add atau remove. Untuk memeriksa VLAN yang diizinkan, gunakan perintah show interface trunk. Keuntungan dari konfigurasi ini adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan keamanan jaringan. Selanjutnya di sini ada protokol trunking. ISL adalah protokol penanda milik Cisco yang merupakan pendahulu dari 802.1q, sudah tidak berlaku lagi dan tidak digunakan lagi. IEEE 802.1q adalah encapsulation trunking standar industri saat ini dan biasanya hanya satu yang didukung pada saklar. Nah, selanjutnya di sini saya akan tambahkan 2 PC. Untuk PC 8 di switch 0 dan untuk PC 9 di switch 1 ya teman-teman. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, kalau udah kita masuk ke switch 0 terlebih dahulu, kita konfigurasi seperti biasa, kita ke menu CLI, lalu kita ketik enable konfigurasi terminal. Misalkan ini VLAN-nya itu untuk VLAN 10 ya teman-teman. Lalu name-nya tamu. Kalau udah kita exit. Nah, lalu di sini kita tambahkan interface FA, misalkan FA 0/6 gitu ya teman-teman. Nah, lalu kita ketik switch port mode access. Lalu kita ketik lagi switch port access VLAN 10. Kita enter. Nah, kalau udah kita lakukan hal yang sama di switch 1 ini ya teman-teman. Kita masuk ke switch 1. Config T. Lalu
Lalu VLAN-nya sama, VLAN 10. Untuk namanya namanya sama tamu. Lalu kalau udah kita exit. Setelah itu interface-nya FA0/6, switch port, mode akses, switch port, akses VLAN 10 gitu ya teman-teman. Lalu gimana sih cara melihat konfigurasinya? Di sini kita ketik do show VLAN brief, lalu kita enter. Untuk ini VLAN 10 tamu aktif ya teman-teman, FA0/6. Ini kita coba lakukan ping lagi, apakah bisa atau enggak ya teman-teman. 192.168.1.5 masih reply TTL. Nah lalu kita lakukan pengiriman paket antara PC 8 dengan PC 9 ini. Oh ya teman-teman, saya lupa belum memasukkan IP, jadi kita tambahkan dulu IP. Untuk PC 8 ini IP-nya misalkan 10.1 ya teman-teman. Lalu untuk PC 9 ini IP-nya 10.2. Nah lalu kita lakukan pengiriman pesan antara PC 8 dengan PC 9 ini. Nah kita masuk ke mode simulation ya teman-teman. Kita start. Ini masih dalam in progress atau masih dalam proses ya teman-teman. Bisa dilihat di bagian last status ini. Sumbernya dari PC 8, destination tujuannya itu ke PC 9. Kita tunggu sampai successful ya teman-teman. Kalau udah successful itu tandanya udah berhasil teman-teman. Nah bisa dilihat di sini, ini udah successful ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman contoh mode akses ya teman-teman. Nah kalau misalkan kita ingin coba mode terang allow, ini bisa kita exit. Nah misalkan di sini interface-nya itu FA0/5, lalu bisa kita ketik switch port, mode terang allow ya teman-teman. Switch port terang allow. Switch port
teman-teman, kalau misalkan kita ingin menggunakan terang allow di sini, kita bisa ketik misalkan untuk interface-nya itu FA0/5. Lalu di sini kita ketik switch terang allow VLAN 2 dan 3 gitu ya teman-teman. Switch terang allow VLAN 2 dan 3. Nah, cara melihat konfigurasinya seperti apa? Kita bisa ketik do show terang ya teman-teman. Coba lalu kita enter. Do show terang allow. Oh iya teman-teman, cara mengecek konfigurasinya itu kita bisa ketik do show interface terang teman-teman. Maaf ya, saya lupa. Lalu kita enter. Nah, di sini bisa dilihat port FA0/5 VLAN 2 sampai 3. Mode on, active VLAN 1. Oke. Di sini kita coba lakukan lagi proses pengiriman datanya. Kita masuk ke simulation lagi. Kita start ya teman-teman, apakah ini bakal successful atau enggak, kita lihat. Ini masih dalam proses ya teman-teman, kita tunggu. Sih. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita tambahkan dulu satu multi-layer switch. Nah, lalu kita hubungkan menggunakan kabel yang automatical. Kabel ini itu fungsinya jadi si switch dengan si multi-layer ini akan terhubung dengan kabel yang diinginkan gitu ya teman-teman. Nah, lalu kalau udah, kita tambahkan 4 PC. Seperti biasa di bagian kiri ini untuk VLAN 2 atau NOC. Lalu di bagian kanannya itu untuk VLAN 3 atau lab ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita blok menggunakan blok warna ya teman-teman. Kita klik icon yang bentuk persegi ini. Nah, ini untuk yang warna kuning ini untuk VLAN 3 atau lab. Lalu kita pilih warna. Nah, untuk yang warna ungu ini adalah untuk VLAN 2 atau NOC ya teman-teman. Nah, kalau udah, kita hubungkan lagi antara multi-layer switch ini dengan PC-nya menggunakan kabel. Kabelnya itu kita menggunakan kabel yang automatikal lagi teman-teman. Jadi terhubung menggunakan kabel yang kita inginkan gitu teman-teman.
Nah, kalau udah seperti ini, langsung saja kita lakukan konfigurasi di multi-layer switch-nya. Kita masuk ke multi-layer switch-nya. Seperti biasa, kita ke menu CLI. Nah, di sini seperti biasa kita ketik enable, lalu konfigurasi terminal, kita enter, lalu untuk VLAN-nya itu VLAN 2, namanya NOC ya teman-teman, karena tadi kan untuk VLAN 2 itu namanya NOC ya, benar. Lalu kita enter, lalu untuk VLAN 3 namanya itu lab ya teman-teman. Kita enter lagi, lalu kita ketik interface, kita exit dulu, lalu kita ketik interface range FA0/1-2, kita enter, lalu kita ketik switch port mode akses, kita enter lagi, lalu kita ketik lagi switch port akses VLAN 2, kita enter lagi, lalu kalau udah kita exit, kita lanjut lagi, ketik interface range VLAN interface range FA ya teman-teman, FA0 /3-4. Lalu kita ketik lagi switch port mode akses ya teman-teman, kita enter, lalu kita ketik lagi switch port akses VLAN 3 gitu teman-teman, kita enter lagi. Nah, kalau udah, langsung kita lihat dulu ini apakah udah tambah belum IP-nya. Ke menu desktop, IP configuration. Oh ya teman-teman, di sini IP-nya belum ada, kita tambahkan dulu IP-nya. Seperti biasa 192.168.1.6 ya teman-teman, karena waktu itu yang terakhir itu di PC 5 itu 1.5. Nah, di sini 1.6. Untuk subnet max-nya 255.255.255. Lalu untuk di PC 9 ini jadi 1.7 ya teman-teman. IP configuration 192.168.1.7. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke PC 10. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.2.6. Lalu untuk yang PC 11 ini IP-nya itu 2.7, 192.168.2.7. Kita enter. Nah, lalu kita coba pengiriman paket pesan antara PC 4 ini dengan PC 10 ya teman-teman. Dengan PC 9. Antara PC 4 dengan PC 9. Kita coba. Kita masuk, kita klik icon pesan atau logo pesan yang ini. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke simulation. Kita start. Ini gagal ya teman-teman.
kita coba pengiriman pesan paket antara PC 4 ini dengan PC 9 ya teman-teman. Kita klik. Nah, bisa teman-teman lihat di bagian last status ini. Kenapa gagal? Karena belum konfigurasi terang ya teman-teman. Nah, kita coba PC 7 dengan PC 11 ya teman-teman. Nah, ini juga sama ya, gagal. Langsung saja kita konfigurasi terang di switch 1 ini. Kita masuk ke switch 1 lalu ke mode CLI. Di sini seperti biasa enable konfigurasi terminal. Lalu interface FA 0/7. Kita coba lihat dulu. Sini. Oh, ini FA 0/5 teman-teman. /5/6. FA 0/6. Lalu kita enter. Lalu kita ketik switch port mode terang ya teman-teman. Kita enter lagi. Nah, lalu kita masuk ke multi layer switch. Nah, di sini kita exit dulu. Nah, sampai di switch konfigurasi, di sini kita ketik interface FA 0/1 ya teman-teman. Kita lihat. Nah, ya 0/1. Lalu kita enter. Nah, lalu kita ketik switch port mode terang encapsulation ya teman-teman. Encapsulation switch port terang encapsulation .1q. Kita enter lagi. Kalau udah, kita ketik lagi switch port mode terang ya teman-teman. Lalu kita enter, lalu kita ketik switch port terang allow VLAN 2 dan 3. Kita enter lagi. Nah, kalau udah, kita lakukan lagi pengiriman pesannya. Kita coba antara PC 5 dengan PC 9 ya teman-teman. Nah, ini masih in progress. File ini gagal. Coba kita hapus dulu. Kita coba lagi antara PC 5 ini dengan PC 9. Ini masih gagal ya teman-teman. Coba PC 5 ke PC 8. Nah, ini successful ya teman-teman. Lalu kita coba PC 4 ke PC 9. Ini gagal. Coba kita PC 5 PC 9 lagi. Ini gagal juga.
coba PC 4 ke PC 8. Ini successful ya teman-teman. Ini saya gak tahu kenapa, gak tahu karena apa gagalnya. Mungkin kendala atau teknisi. Kita lanjut aja ke materinya selanjutnya. Di sini ada Dynamic Trunking Protocol. DTP ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu port akan berfungsi sebagai trunking port atau akses port secara dinamis. DTP merupakan Cisco proprietary protokol atau protokol yang hanya ada pada perangkat Cisco. Jadi, DTP tidak akan kita temukan pada switch lain yang bukan switch Cisco. Secara default, DTP sudah aktif pada switch port Cisco dan terkonfigurasi pada mode Dynamic Auto. Kita bisa mengeceknya dengan command show interface. Nah, DTP digunakan untuk menentukan jenis jalur koneksi, apakah menuju jalur trunk atau akses, secara otomatis berdasarkan mode yang dikonfigurasi di kedua ujung port switch. Nah, di sini ada akses port dikunci untuk terhubung ke perangkat pengguna akhir seperti PC. Port ini tidak mengirim pesan DTP. Nah, lalu selanjutnya di sini ada trunk ya teman-teman. Trunk ini port dikunci untuk menjadi jalur trunking, menyalurkan banyak VLAN. Port ini aktif mengirimkan pesan DTP untuk mengajak lawan bicaranya menjadi trunk. Nah, selanjutnya ada Dynamic Auto. Port pasif. Port ini bersedia menjadi trunk jika port di ujung satunya mengajak atau meminta menjadi trunk ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada Dynamic Desirable. Port aktif bernegosiasi. Port ini secara proaktif mengirimkan pesan DTP dan mengajak lawan bicaranya untuk membentuk jalur trunk. Nah, di sini ada kombinasi menjadi trunk, jalur multi VLAN. Nah, Dynamic Desirable plus Dynamic Desirable sama dengan trunk. Keduanya aktif mengajak. Kalau misalkan Dynamic Desirable plus Dynamic Auto itu sama dengan trunk. Desirable mengajak, auto menerima. Dynamic Desirable atau Dynamic Auto plus trunk sama dengan trunk. Salah satu sisi dikunci ke mode trunk. Nah, yang kedua ada kombinasi menjadi akses jalur single VLAN ya teman-teman. Dynamic Auto plus Dynamic Auto sama dengan akses. Keduanya pasif, menunggu, tidak ada yang memulai ajakan. Akses plus akses atau Dynamic Auto atau Dynamic Desirable sama dengan akses karena mode akses menolak pembentukan trunk. Nah, lalu ada kombinasi bermasalah, limited connectivity. Trunk plus akses sama dengan limited connectivity, koneksi terbatas atau error ya teman-teman. Kita masuk ke switch 0, kita coba konfigurasi ke mode CLI, enable config terminal interface FA0 slash, kita lihat /5 FA0/5, lalu switch port mode Dynamic Auto, nah, seperti ini. Exit. Kita coba lagi ya teman-teman, ini kita hapus dulu. Kita kirim pesan antara PC 1 dengan PC 5. Ini masih gagal. Nah,
Nah teman-teman, kita coba konfigurasi lagi. Kita coba di switch-nya. Di sini interface FA0/5, kita enter switch port mode terang, kita enter lagi, lalu kita exit interface FA. Oh ya, ini udah ya teman-teman. Nah lalu kita lakukan juga di switch satunya, enable konfigurasi terminal interface FA, interface FA 0/6 ya teman-teman, /6, lalu switch port mode terang. Kita ulang lagi, interface FA0/5 switch port mode terang. Kalau udah, kita masuk ke multi-layer switch. Di sini kita ketik enable konfigurasi terminal, lalu interface FA0/1 switch port terang encapsulation .1Q, lalu switch port mode terang. Nah, kalau udah, di sini kita lanjut. Ini kita exit dulu, lalu kita ketik IP routing interface VLAN 2 IP address 192.168.1.254 255.255.255.0. Lalu kita enter. Kalau udah, kita ketik no shutdown, kita enter lagi, lalu kita exit. Nah lalu kita konfigurasi gateway VLAN 3 nya, interface maaf teman-teman, interface VLAN 3, enter, lalu IP addressnya 192.168.2.254, lalu gateway-nya 255.255.255.0. Kalau udah, kita enter, lalu kita ketik lagi no shutdown, kita enter. Nah kalau udah, kita coba pengiriman pesan antara PC 4 ini dengan PC 9. Ini masih gagal ya teman-teman. Kita coba PC 1 dengan PC 6. Ini juga masih gagal.
Nah teman-teman, gimana kalau misalkan kita coba pingnya di CMD-nya teman-teman. Kita misalkan dari PC 4 ini ingin ping ke PC 8, PC 1 ini ingin ping ke PC 6 misalkan. Kita coba menggunakan CMD command prompt ping 192.168.2.2.123 kita enter. Ternyata ini emang gak bisa ya teman-teman. Kita coba yang ini, ping ke PC 10, ping 192.168.2.6. ini berhasil. Coba kita menggunakan logo pesan ini untuk pengiriman paketnya. Nah ya teman-teman, ini udah successful. Lalu kita misalkan coba dari PC 4 ini ke PC 8 udah. Coba dari PC 3 ke PC 7. Ping 192.168.2.5. Ini juga udah reply TTL. Kita coba menggunakan logo pesan. Nah iya teman-teman, ini successful. Mungkin ini ada beberapa yang masih gagal dan ada beberapa juga yang udah berhasil ya teman-teman. Tidak apa-apa, gak tahu teknisinya, gak tahu konfigurasinya yang salah. Nanti di akhir video saya akan coba mengeceknya lagi. Nah selanjutnya di sini kita masuk dulu ke switch 1. Seperti biasa, enable konfigurasi terminal, interface, FA0/6, enable konfigurasi terminal, interface FA0/5, switch no disable. Nah di sini kita ketik switch Nah kalau udah, kita lakukan pengiriman paket di PC 1 ke di PC 3 ke PC 6. Ini gagal ya teman-teman, nggak apa-apa. Kalau misalkan berhasil, dia bakalan successful. Nah nanti teman-teman bisa coba konfigurasinya. Ini untuk konfigurasinya. Ini gak tahu masalah teknis atau apa. Gak apa-apa, kita lanjut aja. Nah selanjutnya di sini saya akan bahas materi mengenai tagged dan untagged VLAN.
itu adalah cara switch jaringan komputer memberi tanda atau label pada data agar bisa membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan maya atau VLAN. Nah, untagged berarti data tidak ada tanda khusus dan biasa dipakai untuk komputer biasa. Sedangkan tag berarti data diberi label angka ID agar bisa lewat satu kabel yang sama untuk banyak jaringan. Nah, perbedaan tag dan untagged VLAN yaitu untuk untagged VLAN data tidak punya label atau tanda VLAN. Yang kedua, dipakai pada port akses. Yang ketiga, hubungkan alat biasa seperti komputer, printer, atau laptop. Yang keempat, alat penerima tidak perlu mengerti tentang VLAN. Yang kelima, hanya bisa membawa satu jenis VLAN dalam satu port. Tag VLAN, data diberi label angka ID, misalnya angka ID 802.1Q ya teman-teman. Dipakai pada port terang. Hubungkan antar switch atau router bisa membawa banyak jenis VLAN sekaligus dalam satu label, dalam satu kabel. Alat ujung harus paham cara membaca label. Nah, teman-teman, kembali lagi ke sini ya teman-teman. Yang tadi pengiriman paket antara PC3 dan PC6 ini kenapa gagal gitu ya. Nah, sekarang sudah berhasil teman-teman, sudah successful. Ini udah berhasil. Kita coba lagi. Misalkan PC3 ke PC7 kalau udah berhasil atau belum, kita lihat. Semoga aja. Nah, ini juga udah successful. Lalu kita coba PC1 ke PC7 ya teman-teman. Ini gagal. Kita coba lagi PC1 ke PC7. Ini juga gagal. Nah, kenapa ada kegagalan dalam pengiriman paket atau ping ini? Nah, kegagalan dalam ping biasanya memunculkan pesan seperti request timeout atau seperti ini, file atau destination host unreachable ya teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan command prompt. Nah, terjadi karena paket data yang kita kirim tidak bisa sampai ke tujuan atau jalurnya terputus. Nah, mungkin ini ada beberapa penyebab. Yang pertama itu penyebab utamanya masalah kabel atau koneksi fisik ya teman-teman. Nah, misalkan ini kabelnya rusak atau gimana, atau koneksi wifi atau paket datanya terputus. Nah, yang kedua kemungkinan diblokir oleh firewall ya teman-teman. Nah, penyebabnya itu keamanan Windows. Firewall atau antivirus di komputer tujuan sengaja menutup akses masuk paket ping ICMP echo request ya teman-teman. Nggak apa-apa ya teman-teman gagal. Kita coba di VLAN 2 dari PC5 ke PC9. Nah, ini juga masih gagal ya teman-teman. Gak apa-apa. Kita coba teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, VLAN atau Virtual Local Area Network adalah
Teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik seperti satu switch besar menjadi beberapa jaringan lokal LAN virtual yang terpisah secara logika. Ibaratnya nih teman-teman, jika sebuah kantor atau sekolah adalah satu gedung besar, VLAN adalah sekat-sekat dinding yang memisahkan tiap ruangan agar orang di dalam satu ruangan tidak terganggu oleh ruangan lain. Nah, mengapa sih VLAN itu sangat penting? Tanpa VLAN, semua perangkat yang terhubung ke switch yang sama berada di dalam satu jalur komunikasi besar, satu broadcast domain. Hal ini menyebabkan yang satu boros bandwidth dan yang kedua masalah keamanan. Kita lanjut lagi ke materinya. Tadi itu saya sudah menjelaskan mengenai tag dan untag ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke teori tag dan untag. Konsep tag dan untag diatur dalam standar internasional IEEE 802.1Q. Standar ini menjelaskan bagaimana sebuah frame data, paket data dilapisi kedua atau layer 2 diberi kabel atau pengenal agar switch tahu data tersebut memiliki atau milik VLAN mana. Nah, misalkan nih ya, sebuah perusahaan memiliki kantor 2 lantai dengan 2 divisi, yaitu divisi keuangan dan divisi pemasaran. Perusahaan hanya memiliki satu router utama di lantai 1 dan 2, dan 2 buah switch lantai 1 dan lantai 2 yang terhubung melalui satu kabel LAN antar lantai ya teman-teman. Nah, kebutuhan jaringannya, yang pertama divisi keuangan dan pemasaran hanya terpisah jaringannya demi keamanan. Yang kedua, di lantai 1 ada staf keuangan dan pemasaran. Dan yang ketiga, di lantai 2 juga ada staf keuangan dan pemasaran. Yang keempat, VLAN ID yang ditemukan, misalnya yang ke-1 VLAN 10 untuk keuangan dan yang kedua itu VLAN 20 untuk pemasaran, gitu teman-teman. Nah, lalu misalkan di sini saya ada contoh kasus untag tentang jaringan laboratorium komputer sekolah. Sebuah sekolah memiliki satu ruangan laboratorium komputer yang besar. Ruangan ini menggunakan satu switch fisik yang sama, namun digunakan oleh 2 kelompok pengguna yang berbeda, yaitu komputer guru atau admin dan komputer siswa. Nah, kebutuhan jaringannya, komputer guru dan komputer siswa tidak boleh saling melihat atau mengakses data satu sama lain demi keamanan soal ujian. Nah, perangkat yang digunakan adalah komputer desktop standar PC, biasanya milik sekolah. VLAN ID yang ditentukan misalkan VLAN 100 jaringan guru, VLAN 200 jaringan siswa. Nah, setelah teori tag dan untag, selanjutnya ada paket tag dan untag. Paket atau frame data tag dan untag saat mengalir di dalam kabel jaringan. Di dalam teori jaringan standar IEEE 802.1Q, paket data pada layer 2 disebut dengan istilah frame Ethernet. Nah, paket untag
tanpa kabel ya teman-teman, merupakan paket Ethernet standar yang biasa dikirim oleh komputer, laptop, atau printer. Ukurannya normal karena tidak membawa informasi VLAN apapun itu di dalam kabel. Perangkat akhir hanya bisa membaca paket dengan format ini. Nah, untuk paket tag dengan kabel, paket Ethernet yang sudah dimodifikasi dengan menyisipkan label tambahan sebesar 4 bit di tengah header. Label 4 bit ini berisi informasi tentang terutama VLAN ID, angka pengenalan dari VLAN 1 sampai 4094. Ukuran paket sedikit lebih besar karena adanya tambahan informasi label tersebut. Nah, ada alur perlakuan paket di dalam switch. Untuk memahami mengapa ada paket tag dan untag, kita harus melihat bagaimana switch memperlakukan paket-paket tersebut saat masuk ingress dan keluar egress. Kondisi paket saat masuk ke port untag akses, saat masuk ke port tag terang ya teman-teman. Nah, saat masuk ke port untag menggunakan mode akses, saat masuk ke port tag menggunakan terang. Paket datang tanpa label atau untag. Switch akan menerima paket tersebut dan memberi label internal sesuai dengan VLAN ID port tersebut. Nah, lalu kalau misalnya ini yang port tag ya teman-teman yang terang, switch akan memasukkan paket tersebut ke dalam native VLAN, biasanya di portnya VLAN 1. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke switch 1, Nah, ini seperti biasa kita ketik enable lalu konfigurasi terminal. Di sini kita coba ketik show VLAN brief ya teman-teman. Show VLAN brief. Do show VLAN brief. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini untuk yang VLAN 2 NOC statusnya aktif, portnya udah benar ya teman-teman. Coba kita ketik do show interface terang. Do show interface terang. Port 0/5 FA0/5 trunking auto on. Coba interface.
Kita lanjut aja teman-teman. Selanjutnya kita membahas tentang materi terakhir, yaitu native VLAN. Native VLAN adalah konsep khusus dalam standar IEEE 802.1Q yang digunakan pada port tag terang. Fungsinya adalah menjadi jalur penampung bagi semua paket data yang lewat melalui kabel terang tanpa memiliki label untag. Nah, secara default di hampir semua perangkat jaringan seperti Cisco, native VLAN otomatis diarahkan ke VLAN 1. Nah, cara kerja dan teori tentang native VLAN, ibaratnya port terang adalah sebuah jalan tol antar kota ya teman-teman. Nah, misalkan mobil yang memiliki stiker VLAN ID 10, VLAN ID 20 bisa lewat dengan tertib. Tiba-tiba ada kendaraan kuno atau perangkat lama yang tidak tahu cara menempelkan stiker untag frame. Agar kendaraan tanpa stiker ini tidak dibuang atau membuat macet, petugas jalan tol atau switch ya. Nah, petugas jalan tol ini sebagai switch ini sebagai misalkan di sini petugas jalan tol akan mengarahkan ke jalur khusus penampungan, yaitu native VLAN. Nah, selanjutnya cara mengecek native VLAN itu seperti apa? Kita ketik do show interface terang ya teman-teman, do show interface terang. Do show interface terang. Nah, native VLAN ini yang mana sih? Native VLAN ini yang ini nih teman-teman. Nah, misalkan yang ini FA0/5 mode auto encapsulation and yang ini teman-teman nih, FA0/6 mode on 802.1Q status trunking, native VLAN-nya 1. Nah, untuk kegagalan yang tadi kita coba ulang lagi ya teman-teman. Apakah sekarang udah bisa atau belum? PC 1 ke PC 7. Ini masih gagal. Coba di sini kita konfigurasi enable, konfigurasi terminal. VLAN 2, name-nya NOC, exit VLAN 3, name lab, exit interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode akses, switch port akses VLAN 2, exit interface range FA0/3 sampai 4, switch port
mode akses, switch port, mode switch port, akses VLAN 3. Kita coba lagi. Dari PC 1 ke PC 7. Ini masih gagal, teman-teman. Mungkin ini sistemnya. Nggak apa-apa ya, teman-teman. Ini juga udah ada sebagian yang berhasil. Misalkan ini dari PC 5 ke PC 9. Oh ya, PC 5 ke PC 9 gagal. Kita coba PC 3 ke PC 6. Ini successful. Lalu kita coba PC 4 ke PC 8. Successful. PC 2 ke PC 4. File gagal, gak apa-apa ya teman-teman. Nah, mungkin pembahasan materi tentang VLAN trunking-nya saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk yang gagal-gagal, mohon maaf juga. Sampai ketemu lagi di pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pembahasan materi kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, teman-teman.